ada indikasi penyusup, lalu kemudian Anda juga pernah posting meminta massa jangan turun dulu ke jalan. Anda dapat info apa saat itu sampai ada PD minta massa jangan dulu turun ke jalan? Gini Mbak, tadi saya sempat ngobrol sebentar sama Pak Taufan. Tadi kasus yang diceritakan Pak Taufan tahun 2019 di Bawaslu, itu saya ada di lokasinya Mbak. Saya liputan waktu itu sebagai reporter. Saya lihat pakai mata kepala saya sendiri orang-orang yang disebut sebagai provokator dalam tanda petik tadi ya. Tapi itu bukan satu-satunya demo yang pernah saya ikuti, baik sebagai reporter maupun sebagai demonstran. Di tahun yang sama, 2019, waktu itu demo Omnibus Law di depan gedung DPR. Jam 4 sore, masa itu tenang, santai. Saya waktu itu datang bersama pacar saya yang sekarang jadi istri saya. Tiba-tiba dari arah belakang itu masa dikunci dengan mobil rantis. Masa mulai panik dari arah jalan tol dalam kota di samping itu bergerak dan menembaki gas air mata. Masa chaos. Dan saya lihat sendiri pakai mata saya, kawan saya yang berapa menit sebelumnya itu masih foto-foto, ketawa-ketawa, kepalanya bocor. Nah, maksud saya begini, kalau kita membicarakan kekerasan eksesif polisi itu hanya sebagai respon dari apa yang dilakukan oleh demonstran, saya kira tidak akan ada yang percaya juga ya warga ya. Kita harus juga mengakui bahwa polisi itu bisa bertindak melakukan kekerasan eksesif tanpa ada pancingan apapun, seperti contoh kedua yang tadi saya kasih gitu. Tiba-tiba lo bisa gitu. Nah, pengakuan seperti ini saya kira penting di titik seperti ini ketika sudah menghasilkan korban sebegini banyak. Afan Kurniawan itu umurnya 21 tahun, datang ke situ mengantar pesanan makanan. Lindas dalam keadaan mobil kencang gitu ya. Nah, maksud saya semua hal-hal kayak gini itu adalah tahap pertama kalau kita mau membicarakan reform ya, membicarakan perbaikan. Lalu menanggapi pertanyaan kakak tadi soal penyusup, soal apa itu, menurut saya begini, kita itu di Indonesia ini terbiasa membicarakan politik itu sebagai urusan antar elit saja. Bahwa ini ada geng Klaten, geng Kapak, geng apa gitu kan. Kalau cuma mau bicara seperti itu, saya kira kita tidak perlu kumpul di TV nasional. Kita datang aja ke warung kopi di kampung saya di Bangka Belitung sana, tiap warung tuh ada pendongeng itu cerita ini, oh info A1, ini info apa, semua ada. Yang harus dibicarakan ketika kita punya kesempatan menjangkau segini banyak orang adalah membicarakan politik sebagai sesuatu yang memang kehendak dari warganya. Demonstrasi itu kan tidak bisa orang tiba-tiba turun ya. Dia tuh semacam mobilisasi kemuakan gitu Mbak. Setelah sekian lama menghadapi banyak masalah gitu ya, kita nggak bisa isolir kasus meledak demonstrasi kemarahan orang itu sebagai peristiwa 1-2 hari aja. Kita harus lihat ke belakang. Sepanjang tahun ini aja dari terjadi apa? Ada ibu-ibu mati antri gas. Ada orang yang gantung diri karena terjerat pinjol. Ada orang yang tidak bisa dapat pekerjaan. Mungkin teman-teman ada yang pernah lihat video job fair di Karawang itu yang kayak film zombie itu, yang sikut-sikutan. Dan semua ini saya pikir harusnya membuat kita berpikir ketika kita membicarakan demonstrasi itu bukan lagi kita membicarakan elit mana yang bermain. Tapi kita zoom out bahwa di sini kelompoknya tuh cuma ada 2. Warga. Jadi jangan fokus ke masalah penyusup, jangan fokus ke masalah korban. Nggak perlu sibuk mencari faksi mana, faksi mana. Dan dari penanganan demonstrasi Anda lihat pihak kepolisian tidak menjalankan perannya dengan baik, begitu? Itu jelas ya tadi di awal ya. Pak Arianto, silakan dijawab. Bagaimana pertanyaannya? Pertanyaan tadi disampaikan oleh Mas Dea bahwa pihak kepolisian ini eksesif gitu. Tapi sebentar Mbak, sebelum ke situ ada satu hal yang belum tadi saya mau sampaikan ya. Saya tuh pengen mengajak teman-teman di sini ngelihat demonstrasi ini, ngelihat gerakan massa ini sebagai sesuatu yang kelompoknya tuh hanya 2, warga dan negara. Jangan sampai warga versus warga gitu kan? Saya tidak menangkis ya bahwa sampai sekarang itu masih ada polisi yang terdepan yang berbuat brutal dalam rangka pembubaran gitu ya. Saya tidak menangkal itu, tapi saya yang ingin menerangkan kepada publik ya. Saya itu menangani kejadian unjuk rasa itu berada yang paling depan juga sejak tahun 98 itu gitu. Jadi saya pengalaman itu yang di lapangan yang ada kayak gitu. Jadi gini Pak, tugas polisi itu ya mengamankan ataupun melindungi yang ini ya, yang berunjuk rasa. Tetapi dia juga harus menindak tegas para pelaku anarkis yang ada di lapangan itu. Kalau dibiarkan, itu nanti kan tidak melindungi orang-orang yang menjadi korban itu. Nah di sini tugas polisi dalam satu nada ya, dalam satu situasi itu kompleks, sangat kompleks itu. Jadi kalau kemudian
kita selalu dikatakan itu korban karena tindakan eksesif dari polisi. Kita dalam protap kita sejak tahun 98 itu sudah kita bilang nomor satu adalah keselamatan demonstrasi itu. Tetapi di dalam melaksanakan tindakan anarkis ada step-stepnya. Gitu. Step yang paling lunak sampai yang paling keras. Bahkan penggunaan senjata itu pun itu ada step-stepnya sampai 5 itu ya. Senjata polisi itu gitu kan. 1 memperingati, kemudian pakai tangan kosong, kemudian pakai senjata tumpul, yang terakhir baru pakai senjata yang senjata yang api lah. Jadi kemarin semua sesuai prosedural Pak Arianto. Kalau kan itu nggak bisa, front itu kan banyak sekali Bu itu. Tidak bisa kita generalisir wah ini sesuai dengan prosedur. Saya tidak tahu yang terjadi di lapangan. Tapi buktinya tapi intinya ya upaya kita untuk menahan supaya tidak terjadi tindakan eksesif itu berusaha maksimal kita. Adapun pelaksanaannya di lapangan masih ada kegagalan, nah itu memang akan kita koreksi. Apakah SOP-nya ini sudah cocok apa tidak? Jadi kemarin kita sudah bilang ya itu kita perlu evaluasi penggunaan gas air mata itu. Dari dulu saya sudah mengusulkan nggak cocok itu, tapi sampai sekarang masih dikerjakan juga karena kenyataannya yang ada cuman gitu. Yang kedua ini perlindungan ya. Senjata polisi yang depan itu mestinya jangan dikasih senjata pembunuh, tapi senjata penjerat saja, pelumpuh. Itu yang mestinya diutamakan. Jadi saya mengimbau ya pada pemerintah juga, pada rakyat juga untuk mendorong supaya pemerintah memberikan perlindungan kepada petugas dan alat supaya tidak terjadi pelanggaran HAM. Mas Dea, Anda mau merespon tampaknya dari tadi? Kalau soal teknis ya yang udah diusulkan tadi tentu saja arahnya kan pengen mereform kepolisian supaya baik. Cuman saya melihat gini, bukan bermaksud ini ya menyerang kepolisian atau apa, tapi saya pikir kemarin kita bisa lihatlah perkembangan kasusnya setelah kematian korban pertama. Presiden kita sendiri malah mengeluarkan statement untuk ya yang bertindak ini ditindak tegas gitu. Lalu di Bandung tanggal 30 ya, ketika di banyak tempat lain itu masa terlihat jelas masa itu udah menahan diri, tidak lagi turun dalam jumlah besar, tapi di Bandung sempat ada kejadian yang kampus Unisba ditembaki dengan segala macam alasannya lah. Maksudnya kayaknya kita seperti juga yang ditaruh di tuntutan 17/8 itu warga sangat memperhatikan juga kepolisian gitu ya. Kalau memang mau berbenah ya tunjukkanlah gitu. Baik, saya ke Mas Andi. Mas Andi, dari apa yang terjadi saat ini, apakah Anda melihat ini jatuhnya mahasiswa versus polisi, atau mungkin dalam kasus ini ada yang menunggangi, sengaja memanfaatkan, kalau sampai kita lihat kata Presiden Prabowo Subianto, ada indikasi makar katanya? Ya itu yang disebut sebagai berulangnya subculture of demo ya di Indonesia. Mulai dari demo 74, sampai 97-98 lalu 2025 kita selalu bisa melihat ketika demonya memang masih aspiratif, mahasiswa yang bergerak, lalu satu titik saja mereka lewat dari maghrib, nah ini sudah siap-siap bahwa demonya akan berubah menjadi anarkis. Kalau kegelisahan massa, senior saya Bang Hariman Siregar menyebutnya kalau tiba-tiba ada kemarahan deep feeling muncul di massa, maka yang anarkis ini akan menjadi amok. Nah, amok itu yang kemudian kita lihat dari tanggal 25 sampai... Mas Andi, maaf kalau saya potong. Kalau soal unjuk rasa, seringkali loh memang yang namanya teman-teman itu tidak mau mundur sebelum dijawab gitu. Itu kan artinya polanya sudah berulang. Ya, gitu. Ya itu masalah kanalisasinya ya. Yang saya misalnya tidak melihat di pemerintah, satu, demonya memang tidak mengarah ke istana. Ya, kalau dulu protap di istana, begitu demonya mengarah ke istana, sudah mulai masuk dari Patung Kuda ke Jalan Medan Merdeka Barat, maka Seknek, Setkap, Setpres, KSP langsung siaga 1. Ya, mulai dari level eselon 2 sampai ke tingkat menteri. Ya, ketika saya menjabat Seskap, saya dengan Pak Luhut pernah langsung bertemu dengan mahasiswa berdiri di atas kap mobil untuk berbicara dengan mereka ketika di level eselon 2 sudah tidak bisa lagi menenangkan. Tapi protap itu ada. Ya, akhir-akhir ini cenderung memang tidak terlihat komunikasi langsung yang dilakukan antara pendemo menyampaikan aspirasinya. Jadi seolah-olah sudah ada tadi subculture. Pagar DPR harus digoyang dulu, harus ada ban terbakar dulu, baru bisa menarik perhatian dari dalam. Yang paling gampang adalah seharusnya yang paling gampang ketika masanya masih 50, ya masa ini yang ditemuin daripada menemui
masa yang sudah 1.000 misalnya. Nah, subculture ini Kalau ketika soal dalang, Anda yakin memang ada yang nunggangin dari aksi massa kemarin? ketika demonya bergerak itu kan terorganisir ya, mahasiswa rapi. Kalau mahasiswa selalu rapi, saya ngelihat di UI rektor memberi arahan jangan tercerai-berai, tetap dalam satu kelompok dan seterusnya. Keinginan rektor bahwa tidak boleh tercerai-berai dalam satu kelompok sudah mengindikasikan bahwa sudah ada kekhawatiran akan ada pihak lain yang masuk. Tapi begitu maghrib ke atas, begitu mestinya pendemonya sudah mundur. Nah, di sini subculture keduanya muncul. Subculture itu dari kantong-kantong kumuh ya di Jakarta. Ya polisi pasti tahu di Jakarta Pusat di mana, Jakarta Barat di mana, Jakarta Utara di mana. Mulai terjadi pergerakan nggak ke arah demo. Ya kalau dulu di Istana udah ya dari arah Tanah Abang pergerakannya ke arah Istana seperti apa. Kalau dari Senayan, dari arah Petamburan, dari arah Penjernihan pergerakannya seperti apa. Apakah ini kelompok yang bisa kita identifikasi dengan nama tertentu. Nah, itu sudah ada dan apalagi dengan benar adanya ada indikasi makar seperti yang Presiden Prabowo bilang? makar dalam artian tujuannya gulingkan presiden, runtuhkan Indonesia tidak ada. Tapi bahwa kemudian demonya mengarah menjadi anarkis, menjadi amok untuk menyebabkan kerusakan yang akhirnya memicu eskalasi politik tercapai. Oke, eskalasi politiknya tercapai. Pak Syarif, Anda setuju bahwa memang ini ada yang nunggangin, bahkan Presiden Prabowo Subianto bilang ada upaya makar, dan tadi udah tergocek itu politik dalam negeri. Iya, berdasarkan pengalaman yang kita alami bersama dari sekian banyak demo, unjuk rasa, sekalipun memang undang-undang memberikan suatu penegasan bahwa untuk menyatakan pendapat itu apakah melalui demo dan sebagainya itu memang dijamin oleh undang-undang. Namun berdasarkan pengalaman juga selama ini bahwa menyatakan pendapat itu melalui demo itu implikasinya banyak sekali dan jelas banyak korban yang berjatuhan baik di rakyat maupun dari pihak penegak hukum dan sebagainya. Dan untuk itu pada kesempatan ini ya kita sangat empati dan duka yang dalam terhadap korban 10 orang yang hilang. Sehingga Partai Demokrat dalam hal ini ikut sedih dan prihatin atas kejadian itu. Nah, tentu yang menjadi persoalan ini adalah karena ini merugikan secara institusi, merugikan individu, merugikan bangsa secara keseluruhan. Maka tentu yang perlu disikapi itu pertama bahwa perlu ditelaah mengapa hal ini terjadi. Menurut Anda apa yang terjadi? Tadi disampaikan oleh Mas Andi, kerap kali DPR kayak misalnya kemarin hari pertama ya teman-teman ketika datang ke gedung DPR malah WFA, nggak dijawab, digedor dulu, dipaksa dulu baru ngomong. Ya, jadi gimana? Harus dianalisa mengapa hal ini terjadi. Yang kedua, pemerintah juga dalam hal ini harus turut memperhatikan. Dan syukur alhamdulillah terjadilah komunikasi antara adik-adik pendemo dengan pemerintah maupun dengan pihak legislatif. Ini perlu untuk diteruskan. Komunikasi ini perlu untuk dibuka seterusnya. Sehingga persoalan demo menyatakan pendapat melalui demo ini tidak terulang lagi. Nah, mengapa sangat diperlukan? Karena kita bersama ingin membangun bangsa ini ke depan lebih bagus. Dan ini akan merugikan secara pandangan rating Indonesia di mata dunia itu jatuh. Naluri eksekutif, naluri legislatif. Betul. Jadi ini harus tidak boleh terulang lagi. Sehingga perlu dilakukan evaluasi. Makanya juga saya juga menghargai teman-teman adik-adik yang mengusulkan 17+8. Itu saya pikir itu bagus. Satu solusi yang bagus. Dan itu juga solusi bagi pemerintah. Dan ini social control yang patut untuk kita kedepankan. Dan kita juga berterima kasih kepada adik-adik mahasiswa semuanya yang memberikan social control kepada pemerintah. Ini perlu untuk kita lestarikan. Jadi menurut Pak Syarif, saya ke pertanyaan awal saya tadi, ada dalangnya nggak di balik kerusuhan yang terjadi beberapa waktu tentunya begini. Tentunya pemerintah dalam hal ini kalau sudah mengekspos bahwa ini ada dalangnya, ya tolong disampaikan dan tolong ditindaklanjuti. Aparat, ada kepolisian, ada TNI, ada intelijen di situ, ada semua bisa merampungkan persoalan ini, mengungkapkan siapa dalangnya kalau memang ada. Tetapi kalau melihat dari gerakan-gerakan adik-adik semualah menyatakan pandangan ini murni menurut saya
basically itu murni karena ada aspirasi. Oke. Ada persoalan yang mendasar di masyarakat yang perlu untuk disampaikan kepada pemerintah. Dan bagus pemerintah sekarang membuka diri. Dan ini harus dilanjutkan ke depan. Oke, baik. Kita setuju soal Ya. itu, Pak. Saya ke teman-teman mahasiswa, ada Faiz, lalu kemudian juga ada Gani. Saya ke Faiz dulu. Faiz, menurut teman-teman mahasiswa, setujukah bahwa memang ada dalang? Karena sekarang kalau kita lihat ini ada juga ya tanggapan jadinya negatif ke mahasiswa. Tadi kita dengar salah satu kakak korban sempat menyebut-nyebut soal mahasiswa. Gimana? Oke, baik. Terima kasih banyak sebelumnya saya ucapkan dulu bela sungkawa kepada keluarga korban dari tadi Abai, almarhum Abai. Ya. Ya, semoga kita semua dapat merefleksikan bahwa tidak boleh ada kejadian-kejadian tersebut terulang kembali di Republik ini gitu Kak. Sebelum jauh saya bicara soal bagaimana dalang dan seterusnya, kita coba merefleksikan kembali rentetan landscape dari bagaimana peristiwa ini terjadi gitu Kak. Ini kan sebetulnya bermula dari bagaimana tingkah laku dan juga mungkin bagaimana negara dalam hal ini lembaga negara itu tidak menyerap aspirasi publik dengan baik. Sehingga kemarahan publik itu berakumulasi dan juga bercampur menjadi suatu kemarahan yang begitu besar gitu Kak. Bayangkan kalau misalkan lembaga legislatif dalam hal ini DPR, dia membuka ruang diskusi seluas-luasnya untuk menyerap aspirasi Maka publik, tidak akan ada maka penyusup. tidak akan mungkin ada kerusuhan dan juga kemarahan publik yang berlebihan. Itu yang perlu saya sampaikan. Artinya apa Kak? Artinya kita harus menilai ulang dan juga melihat bahwa kemarahan publik ini berarti sejalan dengan menurunnya kualitas dan kuantitas pejabat publik yang hari ini menjabat baik di legislatif maupun di eksekutif. Itu kata kunci pertama. Yang kedua ingin saya sampaikan bahwa dari berbagai rentetan peristiwa, dari berbagai macam tindakan juga mungkin narasi-narasi bahwa ini ada yang menunggangi, bahwa ini ada dalang dan seterusnya, sama dengan hari ini kekuasaan mendelegitimasi gerakan mahasiswa yang padahal ini murni gerakan moral gitu Kak. Dan saya tadi pun sedikit menyampaikan gitu, mungkin saya meng-highlight dari Pak Arianto gitu, menyampaikan bahwa mengulang 98 dan seterusnya. Saya perlu sampaikan Pak, 27 tahun yang lalu mungkin saya belum lahir Pak, tapi saya mendengar dan juga melihat rentetan cerita baik dari film, buku dan seterusnya, bahwa kami dari Trisakti itu mengalami pelanggaran HAM yang begitu berat. Bagaimana sebetulnya waktu itu abang kakak kami, senior kami berdemonstrasi dengan damai, akhirnya diprovokasi sehingga pihak kepolisian menembak kampus. Dan kemarin itu terjadi kembali Kak, di Unisba, di teman-teman Unpas. Dan hari ini kita melihat bahwa pendekatan-pendekatan yang pada akhirnya tidak dilaksanakan dengan humanis, dengan bagaimana merefleksikan tugas Polri dengan baik, itu akan mulai terjadi kembali gitu. Dan mungkin lagi-lagi saya perlu sampaikan bahwa narasi besar terkait soal tanggung jawab siapa, sebetulnya tanggung jawab pejabat negara yang hari ini seharusnya sejalan dengan efektivitas dan juga penyerapan publik yang baik. Mungkin itu Kak yang bisa saya sampaikan. Gani, pertanyaannya sama. Apakah kamu melihat kerusuhan ini terjadi karena memang lambatnya respons dari legislatif dan juga eksekutif? Atau menurut kamu memang dari awal sudah ada yang mendesain, misalnya mau nyusup dari awal? Oke, baik. Jawabannya sangat jelas bahwa lambatnya respon dari pejabat eksekutif maupun legislatif. Karena ketika bicara terkait permasalahan bangsa, saya yakin sejak kapan ada demonstrasi mau pejabat eksekutif legislatifnya ikut turun bersama rakyat untuk menemui secara langsung. Itu sudah sangat jarang terjadi. Dan akhirnya di dalam tahun 2025 ini banyak sekali permasalahan-permasalahan yang disampaikan ataupun dari etika para pejabat yang membuat akumulasi rakyat semakin naik, itulah yang memicu gerakan rakyat padat bulan Agustus ini. Makanya sebagai pejabat perlu ada namanya refleksi diri. Refleksi setinggi-tingginya. Sudah sebagaimanakah kinerjanya mereka. Bayangkan bapak-bapak sekalian yang ada di sini, jika tidak ada terjadi hal yang semacam ini, apakah pejabat mau benar-benar menerima 17+8 aspirasi dari rakyat? Saya yakin masih kurang mau menerima. Karena mereka belum dihentak terlebih dahulu. Makanya tadi saya sepakat dengan dari Mas Dea. Dia menyampaikan bahwa selalu ada hal-hal yang pemicu terlebih dahulu untuk membuat para pejabat itu mau mendengar. Itu sebetulnya yang harus dievaluasi secara besar-besaran. Dan selanjutnya terkait polisi, kita juga melihat, saya
dari BEM Unisula berasal dari kota Semarang, Jawa Tengah, melihat langsung bagaimana represivitas aparat yang sangat tinggi terhadap mahasiswa bahkan pada rakyat. Dan bahkan sampai saat ini masih ada satu kematian dari mahasiswa Universitas Negeri Semarang yang belum diusut tuntas. Oke. Artinya 10 nyawa hilang selama demo, tanggung jawab siapa? Baru satu yang terbuka, yaitu di almarhum Afan. Masih ada 9 ataupun yang dari pelakunya dari polisi yang belum terbuka, yang belum bisa ditanggungjawabkan oleh APH maupun Kapolri itu sendiri. Dan kita tunggu keadilan untuk semuanya. Dan saudara, demonstrasi yang awalnya damai ditunggangi aksi rusuh di mana-mana. Kelompok mana yang mengorkestrasi? Kami segera kembali, tetap di Dua Arah.